Waktu minggu kemarin beliau menyempatkan diri untuk hadir. Apa kalau Jokowi kan kegorong-gorong. Kalau Bung Jumuri nggak kegorong-gorong, langsung ke basis masanya. Datang ke PUK kita, luar biasa. Dan tentunya yang kami hormati Bung Rudi, Bu Narti, yang kena semua. Bung Manardi, Pak Arit, Pak Abbas, Bung Daeng, tadi satu lagi ada lagi dari DPC Utara, Bung Usman, teman-teman forum vendor yang hadir dan tentunya teman-teman semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita akan apa? Mendengar atau kalau bahasanya berguru gitu ya dengan Presiden akal sehat tadi, agar kita dalam berorganisasi tadi selain fisik kita sudah sehat, akal kita sehat. Dengan akal sehat semoga saja kita dapat berpikir dengan benar sehingga mengambil keputusan yang benar untuk kesejahteraan karyawan kita. Tak lupa ini karena menyangkut kesejahteraan, tak lupa saya kelewatan tadi manajemen Astra Honda Motor yang telah hadir, Pak Danang gitu ya. Sehingga nanti hadir di tempat ini, manajemen juga ikut bener cara berpikirnya gitu ya. Kalau PUK-nya udah bener akalnya, manajemen udah akalnya udah bener, keputusannya sejahtera buat karyawan. Tadi saya sampaikan, AM itu apa? Rantai bisnisnya itu ditopang oleh 2.500.000 orang. Itu dan kita, saya salah satu waktu itu pengupahan di Jakarta gitu ya. Otomotif itu salah satu leading sektor yang tinggi bersama dengan mineral gitu ya, pertambangan gitu. Jasa bahkan di bawah kita, perbankan di bawah kita. Otomotif upah salah satu yang tinggi. Kalau di bawah kan ada TSK gitu ya. Nah, kalau otomotif upahnya nggak naik, sektor-sektor di bawahnya ini nggak naik. Gitu ya, purchasing power nggak terbentuk, ekonomi nggak muncul, dan orang nggak, kalau bahasa kerennya kita, kembali ke kita, orang nggak akan mampu untuk beli motor kita. Sehingga kita harus berjuang untuk menaikkan kesejahteraan kita. Ini manajemen biar denger, kalau kesejahteraan kita naik gitu ya, sektor-sektor di bawahnya naik, ekonominya kuat, masyarakat Indonesia ekonominya naik, masyarakat juga bisa beli motor gitu ya. Nah ini manajemen yang negeri. Makanya kalau kita sejahtera naik itu tidak hanya sekedar kita, itu juga bagaimana mendorong daya beli masyarakat biar naik. Saya tidak panjang lebar, saya khawatir nanti melebar-lebar gitu ya, betul kan? Ya, kita langsung serahkan pada ahlinya. Untuk waktunya sampai kapan tergantung ahlinya. Kalau ternyata ahlinya minta sampai subuh, kita harus siap. Terima kasih. Biar jejak ininya, bahwa Mak ngomong bahwa latar belakang orang itu akan mempengaruhi cara berpikir dan bertindak. Nah, saya latar belakangnya saya akan tutup dengan Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung saja. Jangan merapat ke area terpal aja tuh ya, yang kosong tuh. Isi teman-teman. Merapat. Nanti aja. Oke, terima kasih teman-teman. Udah dengar kan kata-kata dari Ketua Taufik. Saya cari akal dulu supaya ada kata-kata juga. Mulai bantuan kecil ya. Berbagi kata di kampung awan. Takdir kita adalah melawan. Emang keren. Oke, saya mulai pelan-pelan dengan apa yang saya sebut tadi. Berbagi kata, takdir kita adalah melawan. Melawan apa itu? Dari prinsip manajemen, kita tahu bahwa produk akhir itu seringkali tertinggal oleh yang kita sebut teknologi itu. Jadi kita mau lawan sebetulnya satu kecenderungan yang membuat manusia itu berubah menjadi
bagian dari teknologi. Itu yang diterangkan tadi itu. Dan itu adalah perjuangan berabad-abad. Sejak tahun 1800 ketika gerakan buruh dimulai, selalu problem itu sama, yaitu upaya untuk menghasilkan kemanusiaan di tengah-tengah kehidupan industrial. Itu dasarnya. Tapi kalau kita lihat akhir-akhir ini, sebetulnya Indonesia mengalami deindustrialisasi itu. Dan itu akan berakibat pada sistem ekonomi secara keseluruhan. Kalau pemerintah bilang misalnya, ya di Jawa itu ada kelebihan listrik, maka silahkan penduduk itu daftar lagi buat tambah listrik. Itu bukan kelebihan listrik. Kita mengalami surplus listrik karena industri-industri besar itu tutup, pindah, hengkang ke tempat lain. Jadi bukan karena kita produk power plant, tapi karena konsumernya pindah. Jadi itu intinya. Nah, sekarang coba kita lakukan dulu semacam pemetaan. Buat apa sebetulnya kita berkumpul di sini? Demi apa tuh? Ya demi konsolidasi organisasi. Oh iya. Tapi setelah konsolidasi organisasi mau ngapain? Ya buat demonstrasi. Oke, kalaupun demonstrasi berhasil, terus apa yang kita tuntut? Kalau tuntutan kita terjadi, lalu problem berikutnya, kepada siapa tuntutan itu kita pastikan? Kepada siapa tuntutan baru itu, proposal baru itu kita pesankan? Tentu pada presiden berikutnya tuh. Jadi kalau kita bicara di sini tentang akal sehat, kita ingin supaya pembicaraan kita ini didengar sebagai problem yang harus diselesaikan oleh presiden berikutnya. Jadi nggak mungkin kita bicara di sini sekedar untuk mengkritik manajemen. Itu biasa aja, itu kritik internal. Saya bela-bela dikit dulu. Sebelum dijorok-jorokin banyak. Manajer aman tuh. Nah, coba kita terangkan, apakah manajer itu pekerja atau dia bagian dari direksi? Pekerja juga yang akan mengalami problem dengan undang-undang Omnibus Law itu, kan kita udah pelajari betul-betul. Kan? Jadi kita sebetulnya ada dalam nasib yang sama, ingin mengubah konstelasi undang-undang itu supaya terjadi keadilan. Jadi kalau kita lihat sejarah gerakan buruh, pertama dia adalah gerakan untuk menuntut keadilan. Tentu yang kita persoalkan pertama adalah regulasinya adil apa tidak itu. Setelah regulasi kita periksa, kita tuntut yang lebih struktural, itu perubahan cara negara memproduksi barang tuh. Yang kita sebut produksi barang itu sebetulnya harusnya menghasilkan kemaslahatan, tapi enggak terjadi itu. Kita pergi pada teori yang disebut alienasi. Yang kita produk itu sebetulnya makin lama makin jauh dari kita. Semakin cepat kita memproduksi motor, semakin kita nggak tahu yang kita produksi apa itu. Ya kan? Kalau saya produksi motor itu dalam 2 hari, saya tahu saya lagi bikin motor. Kalau dalam 20 detik Anda nggak tahu yang Anda bikin apa tadi, yang lolos dari siapa itu. Itu soalnya. Itu yang disebut sebagai alienasi. Kita tidak terlibat secara mental dengan apa yang kita produksi. Padahal buruh itu memproduksi sesuatu sebagai hasil konstruksi mental dia. Saya terangkan beberapa pengertian dasar dulu sebelum kita berdiskusi. Jadi kalau kita ingin ada perubahan, kita mesti sampai pada perubahan yang sifatnya struktural. Tentu saya tahu kita sama-sama menuntut upah yang lebih tinggi. Oke, tapi bisa juga perusahaan bangkrut lebih cepat. Kan dilema selalu di situ. Nah, bahayanya kalau kita tidak berpikir bahwa kebangkrutan perusahaan karena kita tuntut upah yang tinggi itu karena tidak ada perubahan struktural di dalam kegiatan ekonomi kita. Itu dasarnya tuh. Coba kita ambil ilustrasi misalnya. Di zaman Pak Harto, buruh itu diperas untuk menghasilkan komoditas zaman Pak Harto. Pemegang kendali produsen komoditas kita sebut dulu konglomerat, yang sekarang kita sebut oligarki. Tetapi kalau kita lihat output dari hasil eksploitasi itu, 33-35% hasil eksploitasi buruh itu masuk ke APBN. Jadi untung yang dieksploitasi oleh si konglomerat 30% balik ke negara APBN. Itu zaman Soeharto. Zaman ketika Jumhur di penjara. Di penjara pertama kali. Di zaman SBY
turun tinggal 27%. Ketika Jumhur jadi Menteri SBY pada waktu itu tuh. Dari 33% turun 27%. Di zaman Pak Jokowi tinggal 7%. Ketika Jumhur di penjara lagi. Jadi pertanyaan kita, hak buruh itu yang tadinya 30% turun jadi 27%, sekarang tinggal 7%. Itu yang kita terangkan sebagai disparitas kesenjangan. Itu yang mau kita ubah. Apa penyebab dari disparitas itu? Kan itu pertanyaan politiknya di situ. Kita mau coba bahas satu persatu. Konsolidasi macam apa yang diperlukan. Pada saat yang sama kita menuntut upah yang tinggi. Pada saat yang sama kita ingin membatalkan regulasi-regulasi. Tapi pada saat yang sama juga kita tahu bahwa kita mesti rubah sistem orientasi industri kita. Nah, saya kasih ilustrasi misalnya. Sekarang ada isu tentang nikel, mobil listrik segala macam itu. Lalu pemerintah klaim bahwa kita produksi energi yang bersih loh. Oh iya betul, green oke, tidak merusak lingkungan. Oh benar, di ujungnya kita punya produk yang tidak merusak lingkungan. Tetapi yang disebut oleh Pak Jokowi hilirisasi. Tetapi di hulu kita mesti periksa demokratis nggak proses memperoleh hak-hak pengelolaan industri itu, ekstraktif industri. Kalau cuma ada 4-5 pemain di hulu, itu artinya dari awal sistem untuk menghasilkan keadilan tidak bisa dijamin di hilir. Kan itu kan yang sekarang harus kita perdebatkan. Ya tentu Pak LBP, Bahlil segala macam. Enggak, kita Eropa enggak mempersoalkan, bohong. Saya baru dari Eropa dan dipersoalkan di Eropa bahwa yang mereka persoalkan bukan hilirnya tapi hulunya tuh. Yaitu proses memperoleh izin usaha. Demokratis apa tidak tuh? Ya izin usaha sekarang bisa e-katalog segala macam dalam satu hari. Iya, konsepnya begitu. Anda izin usaha ekstraktif industri sekarang itu yang seharusnya 0 biayanya itu bisa 1,5 M jatuhnya tuh. Karena diperes dari meja ke meja kan. Dan itu ongkosnya akan dibebankan pada si industriawan. Lalu beban itu dialihkan pada pengurangan upah buruh. Nah struktur berpikir itu yang sedang diupayakan dirubah oleh Jumhur Hidayat dan saya jadi konsultan beliau. Kenapa? Karena persahabatan aja. Kan ada urusan bisnis itu. Saya bersahabat dengan Jumhur sejak tahun 90-an tuh demonstrasi mahasiswa. Jadi persoalan kita adalah kesepakatan untuk mengubah cara mengelola negara. Baru dengan cara itu kita bisa tahu bahwa cara mengelola perusahaan pun bisa diubah sebetulnya. Itu dasarnya tuh. Memanage artinya memakai tangan untuk menghasilkan yang maksimal. Manajemen kata dasarnya manus, tangan, memakai tangan. Dari kata itu juga datang kata manipulasi. Manipulasi memakai tangan secara kotor. Jadi seorang manajer bisa tangannya bersih, bisa tangannya kotor. Kalau dia melakukan manajemen, tangannya bersih. Kalau dia melakukan manipulasi, tangannya kotor. Dua-duanya datang dari kata manus, tangan. Nah kontrol terhadap tangan-tangan ini, itu adalah fungsi dari buruh. Fungsi dari kita sebagai pekerja. Jadi sekali lagi, kita punya kesempatan untuk menghasilkan kembali Indonesia yang bermutu. Melalui diskusi-diskusi semacam ini. Karena ini bukan upaya untuk mengerahkan massa kan. Tetapi kalau kondisinya sudah padat, otaknya udah tajam, ya konsekuensinya adalah demonstrasi. Cuma demonstrasi yang bisa mengubah konstelasi itu. Kita bisa duel argumen sampai panjang lebar, saya bisa terangin teori filsafat macam-macam. Tetapi perubahan hanya terjadi kalau yang kuantitatif itu cukup untuk menggerakkan energi. Jumlah energi kuantitatif akan menghasilkan perubahan kualitatif. 1-2 orang ngoceh-ngoceh walaupun pinter amat dia diabaikan sama anggota DPR. Tapi kalau tanggal 10 Agustus kita kepung Jakarta. Saya cuma membayangkan. Jadi. Itu kenapa juga saya ucapin tanggal 10 Agustus ya? Saya cuma asal ngomong. Tapi jelas, saya mau hubungkan keadaan ini dengan ketidakpastian politik.
upah buruh, perubahan manajemen, sifat ekonomi kita hanya bisa kita bedah kalau kita sekaligus membedah keadaan politik kita. Kita berharap ada pemilu yang bersih. Kita berharap dari pemilu yang bersih itu ada pemimpin yang bertangan bersih. Bukan tangan besi ya, tangan bersih. Nah, bagian ini yang mau kita pertimbangkan. Sebetulnya kalau kita lihat dari sekarang kelihatannya naga-naganya nih pemilu akan ditunda, akan macet. Itu berarti masih ada problem panjang untuk menyelesaikan masalah-masalah perburuhan tuh. Kenapa begitu? Sampai sekarang semua calon presiden belum dapat calon wakil presiden. Ya. Jadi ya kalau itu lu doain 10 kali udah pasti jadi lah. Jadi kita lihat bahwa ada ketidakpastian. Kan konstitusi kita mengatakan pemilihan umum adalah memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sampai sekarang nggak tahu, kita nggak tahu. Bahkan calon presiden yang ada sekarang, ya itu kan hasil lembaga survei yang kita nggak tahu metodologinya bener apa enggak tuh. Tapi oke lah kita anggap udah ada itu, ada Prabowo, Anies, Ganjar. Tapi problemnya adalah kita nggak pernah mendengar mereka bicara dengan cara yang unik atau cara yang jujur tentang apa yang mereka mau kerjakan setelah mereka jadi calon presiden di dalam soal perburuhan. Nggak ada. Karena itu tuntutan buruh terus naik selama ketidakpastian tidak diberikan. Jadi buruh ini akan ada juga di dalam, akan menjadi semacam pressure group yang akan menekan 3 calon presiden ini. Tentu calon presiden ini ya kalau kita bilang ya kita lagi beli kucing dalam karung 3 calon presiden. Enggak. Kita nggak beli kucing dalam karung karena karungnya bolong. Kita udah bisa lihat kucingnya siapa tuh. Nggak ada lagi kita berspekulasi di situ kan. Tinggal kita uji, yaitu posisi buruh ada di mana di dalam pertandingan akhir nanti itu. Itu intinya. Jadi caranya ya kita tunggu apa yang mereka mengucapkan tentang buruh. Kalau misalnya anti oligarki, ekonomi akan adil segala macam, ya itu bohong-bohongan aja. Kita mau uji di depan forum semacam ini tiga calon itu bicara sama-sama tentang buruh, lalu kita tentukan tuh siapa yang bermutu, siapa yang punya integritas. Nah, itu pentingnya. Coba kita lihat soal yang lebih makro, lebih global tuh. Di dunia sekarang ada kecenderungan untuk mengembalikan ideologi ekonomi ke wilayah solidaritas manusia. Kan selama 40 tahun ini dunia ekonomi itu diasuh dengan prinsip yang kapitalistik. Akumulasi. Tapi akumulasi yang tidak menghasilkan distribusi itu artinya tekanan pada buruh. Kan itu intinya kan. Kita bukan negara kapitalis. Tapi kita tidak anti kapitalis. Kenapa? Karena konstitusi kita bilang ekonomi digerakkan oleh 3 institusi. Satu adalah korporasi, pasti kapitalistis. Kapitalis dalam arti mengumpulkan keuntungan. Ada. Pelaku ekonomi adalah korporasi. Yang kedua adalah BUMN alias pemerintah tuh. Yang ketiga adalah koperasi tuh. Sekarang kita mau lihat bebannya kemana sebetulnya tuh. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia sila kelima itu artinya koperasi diperkuat, harusnya begitu. Kalau sekarang koperasi itu cuma dapat CSR dari korporasi, jadi dia hierarkinya korporasi, BUMN, baru koperasi. Sekarang terbalik, bahkan tuh BUMN ada di atas tuh. Karena dengan cara itu BUMN mensuplai proyek-proyek itu pada korporasi, pada sektor swasta tuh. Hal yang nggak masuk akal di dalam desain ekonomi. Nah di dunia desain itu justru dibatalkan sekarang karena orang merasa bahwa kalau akumulasi terus tidak distribusi maka akan terjadi konflik terus menerus. Nah basis itu yang ingin kita percakapkan melalui forum ini, yang ingin kita titipkan sebagai problem pada calon-calon presiden berikut. Mampu nggak calon presiden berikut itu paling tidak menyeimbangkan antara akumulasi dari korporasi dan distribusi yang harus diterima oleh korporasi yang di dalamnya pasti adalah kepentingan buruh. Kan itu intinya tuh. Jadi sekali lagi ini masalah besar tuh. Nanti kita lihat kalau ada debat calon presiden, Jumhur Hidayat pasti mampu untuk membatalkan atau bahkan mendebat habis-habisan 3 calon itu.
Pasti. Kan itu yang kita ingin buktikan. Karena nanti pertandingan konseptual itu yang mesti diasuh oleh KPU. Nah itu pentingnya kita paksa KPU untuk buka forum perdebatan khusus tentang isu buruh. Itu. Dan itu nggak boleh di panggung dangdut. Setuju. Nggak fokus. Ya, fokus pada soal itu. Jadi sekali lagi, itu pengantar saya. Nanti saya bisa raba-raba apa yang mesti diberi penekanan atau ada tambahan dari teman-teman. Jadi sekali lagi saya senang di sini karena akhirnya kita bertemu di dalam pikiran yang sama, yaitu memulihkan harga diri bangsa ini. Terutama harga diri mereka yang tercecer di dalam pembangunan. Siapa itu? Ya kita, masyarakat sipil, buruh, pekerja. Jadi itu yang menerangkan kenapa energi ini mesti kita asuh sama-sama, perlahan-lahan, jangan tercerai. Ya ada faksi-faksi dalam buruh yang suka dilirik oleh kekuasaan, diiming-imingi komisaris, lalu dia lupa bahwa dia itu berjuang untuk mengubah konstelasi politik dan ekonomi. Bukan sekedar ya tadi apa dapat Fortuner 1 lalu berhenti untuk memperjuangkan. Ya itu soal-soal. Oke, itu pengantarnya tuh. Semoga tidak subversif. Ya, terima kasih Bung Rocky. Mungkin ada teman-teman mau nanya. Kalau tadi saya pengantarnya masih lokal tentang AHM. Setelah Bung Rocky menyampaikan kan teman-teman harus naik kelas gitu ya. Udah bicara tentang Indonesianya. Ada yang mau menyampaikan? Oh, monggo, Mas Agus. Ada yang ini bantu mic-nya, bantu. Ya jangan jalan-jalan, nanti waktunya habis kalau jalan-jalan. Nah. Banser DKI nih kayaknya nih. Salah ketua. Mantan ketua 5 Banser Nasional. Oh, mantap. Ya, terima kasih Pak Rocky Gerung dan kawan-kawan. Mungkin di sini kita bilang akal sehat, tubuh sehat menjadikan fondasi organisasi yang kuat. Kita semua paham dalam berorganisasi pasti ada namanya manajemen organisasi dan manajemen konflik. Yang sekarang yang terjadi adalah konflik-konflik yang berkepanjangan. Kita nggak tahu mengurainya dari mana, teman-teman, dan ujungnya di mana. Bisa nggak itu terjadi? Kita bisa survive? Saya yakin masih bisa. Tapi yang saya tanyakan, bagaimana caranya atau metode apa yang bisa menjadikan manajemen konflik itu bisa terurai, Pak? Jadi manajemen konflik ini kan kita nggak bisa ngomong bahwa harus ini harus itu. Yang jelas kita harus pakai akal sehat. Kira-kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, ada lagi dari sektor kanan. Woi. Ini di belakangnya ada banyak sekali produksi beras. Juragan beras dari Indramayu. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekali kita di sini sudah melaksanakan pendidikan pleno dan dihadirkan narasumber yang luar biasa yaitu Bung Rocky. Terima kasih atas kedatangannya. Pertanyaan saya terkait sistem hukum yang ada di Indonesia. Ini bagi saya, menurut saya itu, setahu saya ada dua terkait sistem hukum. Yang pertama civil law dan common law. Nah, udah mulai masuk kita. Masuk. Ya. Jadi untuk pemberlakuan di Indonesia sendiri serta merta kita memakai konsep hukum civil law. Tapi sedangkan untuk yang common law-nya ini seakan-akan ini kan berdasarkan yang terkait common law ini kan berdasarkan pengadilan ya, hakim yang berperan dalam hal ini.
Dan nyatanya itu kenapa di kita kalau yang civil law itu emang berdasarkan hukum perundang-undangan, tapi kenapa peran hakim ini sangat besar di kita? Artinya yang mempunyai duit ini yang berkuasa dalam hal ini. Itu satu. Buruh di pengadilan kalah terus. Itu betul nggak kawan-kawan? Itu yang pertama. Terus yang kedua di kita ini terkait pemerintahan, termasuk ini akan melihat ke kubu mana, bukan kubu ya. Dalam hal ini ada yang namanya buruh dan juga ada yang namanya perusahaan atau korporasi itu. Nah, sebaiknya ataupun seharusnya yang namanya pemerintah ini sebagai tim penyeimbang di tengah-tengah. Tapi keberadaan di sini seolah-olah pro terhadap korporasi itu sendiri. Itu pemerintahnya. Nah, saya mengutip pesan yang disampaikan Pak Mahfud MD gitu ya Pak. Jadi terkait Pak Mahfud MD itu dia menyampaikan gitu ya. Ada nggak orangnya di sini? Jangan ada. Terkait untuk apa ya, sebuah regulasi ataupun undang-undang itu terkait PT Freeport itu sebetulnya udah diberlakukan ataupun udah ada perjanjiannya. Kalaupun pemerintahannya ganti ataupun parlemennya ganti, itu nggak berlaku karena dia nanti akan menuntut ke pengadilan internasional. Nah, apakah kita terkait kasus Omnibus Law ini bisa menuntut ke pengadilan internasional ataupun ILO? Itu Bung Rocky Gerung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hidup. Satu lagi, mungkin biar 3. Paling kanan, tengah kan udah. Paling kanan, kalau enggak kita kembali Bung Rocky dulu. Nah, berarti. Wah, ke kiri lagi nih. Ya, boleh. Enggak apa-apa nih. Oke, ini terima kasih. Adisional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma simpel pertanyaannya. Ini kan kita selalu bicara yang ditakutin pemerintah bersatunya buruh dan mahasiswa. Menurut Bung Rocky Gerung, kendala apa sekarang tidak bisa bersatu? Buruh dan mahasiswa. Solusi apa yang diharapkan dari seorang Rocky Gerung bisa mempersatukan kita untuk merontokkan pemerintah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olahraga dulu. Kayak apa sih? Jitsu nih. Ninja nih. Terus. Jawabannya buat bersatu. Oke, saya mulai dari soal hukum tadi ya. Memang ada kecemasan bahwa semua perjanjian perdata itu pasti potensial untuk dibekukan kalau ada clash antara dua pihak yang berjanji itu. Di dalam hukum ada prinsip namanya pacta sunt servanda. Anda tadi belajar hukum ya? Nanti saya terangkan ya prinsip. Pacta sunt servanda rebus sic stantibus, itu bahasa Latinnya. Gak usah takut. Karena Mahfud MD pun nggak paham itu. Jadi prinsipnya perjanjian itu harus diwujudkan. Pacta sunt servanda. Pacta bahasa Inggrisnya pact. Sunt artinya a must.
Servanda artinya diserve, dilakukan. Jadi perjanjian harus dilakukan. Tetapi ada klausul di belakangnya tuh yang saya sebut tadi. Rebus sixtantibus. Rebus artinya hal-hal yang diperjanjikan. Six artinya masih begitu. Standibus artinya stand still, masih berdiri begitu. Nah, kadangkala para pengamat hukum kita hanya berpatokan pada prinsip pertama. Memang perjanjian harus diwujudkan. Tetapi kalau syarat-syarat yang diperjanjikan berubah, batal perjanjian itu. Itu prinsip dari rebus sixtantibus tadi. Dalam soal Freeport misalnya. Freeport mengikatkan satu pasal kecil bahwa di dalam segala keputusan dia berhak untuk minta dibatalkan. Itu yang membuat akhirnya kita tahu ya pemerintah sebetulnya tidak menguasai 50%. Karena untuk menguasai 50% dia mesti minta izin pada Pacta Sunt Servanda yang diperjanjikan dari tahun 70-an itu. Di mana itu kita lihat itu disimpan di dalam naskah dia yang sampai sekarang nggak pernah diperlihatkan. Jadi kalau 50% misalnya itu karena disepakati untuk diberikan, tapi dia bisa ambil kembali. Perpanjangan 20 tahun disebatalkan kembali. Jadi konyolnya itu kita diikat oleh rejim hukum perdata internasional dan kita tidak bisa lakukan langkah gugatan hukum karena berkali-kali ini persoalan keahlian dari lawyer-lawyer kita untuk bertengkar di forum internasional. Itu dasarnya tuh. Ya banyak lawyer kita digaji negara bahkan baca kontrak bahasa Inggris nggak bisa tuh. Susah. Grammarnya dibalik-balik tuh. Jadi itu intinya pada waktu dibuat perjanjian memang kita kalah karena logika hukum itu kita nggak pahami itu. Itu dasarnya. Tapi udah terjadi. Itu kan disembunyikan di dalam logik pasal bahwa Freeport sebetulnya punya kunci rahasia. Nah, kunci itu nggak kita pegang sekarang. Jadi kalau Presiden Jokowi bilang kita udah kuasai, di mana kuasainya? Ini masih ada problem yang bisa diutak-atik kok. Nah itu pentingnya kalau kita kalau kita ikuti misalnya prinsip dari secara umum pengadilan kita memang seolah-olah diserahkan pada si hakim aja yang nanti diputuskan. Padahal ada undang-undang di mana kita mesti follow undang-undang itu. Itu yang disebut Anda tadi betul civilian hukum sipil. Bahwa hukum itu hanya disebut hukum kalau diatur di dalam tradisi hukum yang tertulis itu. Lain misalnya dengan common law di negara-negara Anglo-Saxon, di mana putusan hakim harus menjadi dasar bagi putusan hakim berikutnya tuh. Namanya stare decisis. Nah kita sebetulnya di dalam soal bisnis, kebanyakan hukum bisnis kita itu kita bikin kesepakatan mengikuti prinsip-prinsip hukum British, yaitu tidak memerlukan keputusan melalui buku kitab hukum itu. Nah kalau pidana oke, tapi kalau perdata kan banyak perjanjian kita dilakukan di Singapura pakai hukum Anglo-Saxon tuh. Jadi kalau di buruh protes dibilang ya silakan masuk intervensi ke dalam sistem internasional yang ada di Singapura. Dari segi itu kita kalah, bukan kalah, dikalahkan. Sebetulnya tadi pemerintah membantu buruh untuk melakukan protes terhadap perjanjian perdata yang dibuat oleh korporasi. Dalam tradisi hukum perburuhan itu adalah pengertian dasarnya pemerintah harus membela hak buruh apapun yang diminta oleh buruh. Itu dasar hukum perburuhan. Bukan netral, nggak bisa pemerintah netral, biarkan berkelahi antara buruh dan si pemilik modal. Itu artinya masuk di dalam tradisi penyelesaian secara marxistis, yaitu revolusi. Ada ketegangan kapital di situ, maka terjadi problem eksploitasi. Tetapi hukum perburuhan itu mengikuti prinsip sosialistis, bukan prinsip kapitalistis. Sosial demokrat di Eropa, yaitu buruh harus dilindungi oleh negara, oleh pemerintah, bukan negara tidak berpihak. Itu salahnya. Nah kita sistem welfare state, sistem kemakmuran, berlaku prinsip pemerintah jangan. Nah di situ pemerintah boleh cawe-cawe, bahkan harus cawe-cawe, tetapi pro pada buruh cawe-cawenya tuh. Kalau sekarang misalnya kita tahu bahwa DPR mengkhianati prinsip keadilan, lalu DPR bilang silakan pergi ke Mahkamah Konstitusi. Kalau pemerintahnya punya otak, dia bilang kami pemerintah. Kalau punya otak, tidak menghendaki
undang-undang itu dibawa ke judicial review karena di situ akan jadi tukar tambah di situ. Kami putuskan bahwa undang-undang ini kami batalkan. Kenapa? Ada gerakan buruh, nggak perlu nunggu pemeriksaan hukumnya. Begitu ada gerakan buruh, pemerintah mesti awas. Itu intinya kan. Di Eropa misalnya, harga tomat naik 1 euro, pemerintah langsung jatuh tanpa perlu dipersoalkan dengan undang-undang, karena etikanya jalan itu. Petani marah, udah. Pemerintah oke, saya salah. Walaupun dia bisa menang di pengadilan, tapi dia tahu dia salah. Kenapa? Karena kemarahan petani. Nggak perlu dibuktikan kemarahan itu. Di kita misalnya, yang terjadi sebaliknya. Dalam infrastruktur misalnya, saya beberapa kali datang ke daerah ini Jawa Barat sini. Petaninya itu petani tomat, dia bilang begini, Pak Rocky, saya punya kebun tomat yang kualitasnya bagus betul. Tapi pasarnya itu mesti melewati jalan rusak 30 km tuh. Jadi dia panen tomat itu sampai di pasar udah jadi jus tomat. Karena jalannya buruk. Ya, itu membebani juga proses produksi, maka ditekanlah upah buruh di situ. Padahal upah buruh di situ menjadi murah karena jalan yang harusnya hak masyarakat itu tidak dibangun oleh negara kan. Yang dibangun jalan tol. Kan Jokowi terus bikin jalan tol, tapi jalan rusuk untuk masuk jalan tol itu berantakan. Yes. Jadi jalan tol itu tulang punggung. Tubuh kita kalau cuma ada tulang punggung, nggak ada tulang rusuk, itu letoy. Sama aja. Jadi mestinya bangun dulu jalan rusuk baru disatukan dengan jalan tol. Itu akan mensejahterakan buruh. Supir truknya dapat uang lebih banyak tuh, keneknya tuh di pasar juga harganya tinggi, maka ekonomi jalan dengan secara maksimal. Jadi selalu ada hubungan antara kesalahan kebijakan dan protes buruh. Jelas itu. Jadi balik lagi pada soal tadi, hukum kita memang diatur sedemikian rupa sehingga dimungkinkan untuk judicial review untuk hal yang sebetulnya dari awal udah tahu salah, ngapain judicial review lagi? Sekarang omnibus law misalnya, DPR bilang silakan judicial review lagi. Loh, kalau DPR menghasilkan produk yang bermutu, pasti tidak akan di judicial review. Jadi itu bukti bahwa mereka melakukan produk yang tidak bermutu. Kalau ini minuman mineral ini baru saya buka, saya udah merasa kok ada yang kotor di situ ya. Terus pabriknya bilang silakan pergi ke lembaga konsumen. Artinya dari awal dia tahu ini buruk. Mestinya DPR malu kalau omnibus law itu direvisi terus karena tekanan dari publik. Mestinya DPR malu kalau omnibus law itu masuk ke Mahkamah Konstitusi judicial review. Artinya produknya buruk. Ya tapi bagaimana? Nuntut rasa malu dan rasa berakal dari anggota DPR yang memang pada waktu mereka mau jadi caleg begini semuanya. Semua anggota DPR itu waktu mau jadi caleg dia statusnya adalah peminta-minta. Pilih kami dong, buruh dibujuk-bujuk. Statusnya peminta-minta. Begitu dia jadi tuan. Kan ngeh kan? Loh, dia dulu peminta-minta kok. Begitu pakai jas merasa nggak boleh lagi dia disentuh. Bangke begitu. Oke, pada problem yang ketiga. Memang seolah-olah tidak ada kaitan ideologis antara gerakan buruh dan gerakan mahasiswa. Seolah-olah tidak ada kaitan ideologis. Tapi itu keliru. Kemarin saya di Makassar. 3-4 hari lalu di Makassar kasih ceramah di depan mahasiswa Universitas Islam Negeri Makassar UIN. Sebetulnya itu mestinya dibikin di kampus, tapi rektornya takut karena ada 10.000 mahasiswa. Rektornya nggak melarang, rektornya bilang oke, tapi ini terlalu besar nih Pak Rocky, ini 10.000 nih, pindah nggak di tempat yang lain kira-kira 3.000. Tapi itu artinya kira-kira 5.000 juga yang pindah di situ, karena alasan itu. Saya kasih ceramah di tengah jalan, mahasiswa angkat tangan. Pak Rocky bisa nggak saya interupsi itu? Oke, apa? Bisa nggak dipersingkat ceramahnya? Kenapa? Karena di depan kita udah sediakan ban bekas buat dibakar. Ada kemarahan publik tentang itu. Jadi hari ini ban bekas nih. Ya. Jadi ada kemarahan publik yang mencari outlet sama dengan buruh. Marah karena ketidakadilan. Jadi buruh dan mahasiswa dipersatukan oleh ketidakadilan. Bedanya adalah
mahasiswa mencoba mengolah konsep keadilan itu di dalam ruang diskusi. Buruh sudah mengalami itu. Jadi ini cuma soal momentum untuk dapat crossfire, klik antara kepemimpinan intelektual dan kepemimpinan massa. Kan tuntutan buruh kan jelas itu, pointersnya jelas. Mahasiswa berupaya untuk membaca kepentingan buruh itu dan ditafsirkan secara akademis. Jadi pasti akan ada momentum untuk melibatkan itu. Kita bagi jalur aja. Jumhur di gerakan buruh, saya di gerakan mahasiswa, dan satu waktu kita akan bertemu di jalan. Jadi jangan ragu bahwa bangsa ini sering dianggap sebagai bangsa yang nerimo. Memang bangsa ini bangsa yang nerimo. Tapi di pihak lain, bangsa ini juga adalah bangsa yang bisa ngamuk setiap saat. Dari nerimo ke ngamuk itu mungkin cuma perlu satu pom bensin dibakar atau satu Alfamart di lempar molotov. Saya terangkan itu sebagai problem. Teman-teman security di sini juga paham itu. Di mana-mana ada potensi puntung berasap yang tinggal digelitikin ke rumput kering. Jadi dari hari ke hari kita lihat ada keresahan publik yang kayak menggumpal perlahan-lahan, lalu mencari outlet, mencari aliran bersama. Nah, aliran itu harus tiba di dalam pemilu. Nah, masalahnya sekarang pemilu itu kasak kusuk soal 20%. Yang saya dengan Jumhur udah berkali-kali masuk ke Mahkamah Konstitusi, nolkan threshold itu supaya nggak ada tukar tambah. Nah, sekarang karena 20% terjadi tukar tambah kan susah kan. Prabowo nggak tahu mau cari wakil presiden siapa, Anies juga begitu, Ganjar juga begitu. Karena harus penuhi 20%. Padahal dalam sistem presidensial nggak ada threshold 20%. Itu dasarnya sebetulnya tuh. Dan sekarang mereka ya udah terkepung aja di situ. Lalu terjadi keanehan-keanehan tuh. PDIP misalnya ya berupaya mengundang Erick Thohir untuk jadi wakil presiden karena ada uang di situ tuh. Lo Erick Thohir kapitalis, PDIP sosialis, kok bisa gabung? Kan gila, di mana otaknya itu kan? Ya otak PDIP dan otak Erick Thohir. Kan nggak bisa begitu jalan pikirannya kan. Jadi sekali lagi kita mau menjernihkan cara melihat problem. Minimal itu yang mau saya uraikan lagi. Cara melihat problem supaya perjuangan kita terarah untuk satu model perjuangan baru. Bahwa buruh menuntut upah masuk akal secara teknis, tapi lebih dari itu buruh menuntut perbaikan sistem ekonomi itu. Itu dasarnya. Dalam teori perburuhan, menuntut upah itu artinya prinsip unionisme. Kita bersatu untuk menuntut upah itu. Unionism. Kalau kita bersatu untuk merubah struktur ekonomi namanya laborism. Itu ada beda-beda tipis, tapi udahlah itu soal ruang kuliah. Tapi sekali lagi semangat kita adalah mengumpulkan seluruh energi masyarakat sipil, buruh, mahasiswa, kalangan muda, seniman, jurnalis, supaya kita bisa beritahu pada saatnya bahwa kita adalah rakyat yang berakal sehat yang ingin menemukan kembali Indonesia yang berpikir. Itu dalil kita tuh. Nah, saya percaya bahwa percakapan sore ini dimaksudkan untuk mengkonsolidasi pikiran itu. Bahwa ada faksi-faksi tentu biasa di dalam organisasi ada faksionalisme, tetapi ide kita satu. Kita ingin dari kampung awan ini kita melawan. Ada lagi? Wah, mulai banyak nih. Ah, dari kanan dulu mungkin. Kanan dulu. Mana itunya? Mic-nya yang jalan-jalan mic-nya. Jangan lagi jalan-jalan. Pantun dulu pantun, Pak Haji. Pantun dulu pantun. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini saya ingin bertanya pada Bung Rocky. Dalam prolog yang disampaikan di awal bahwa Bung Rocky menyampaikan bahwa berbicara banyak itu tidak akan berarti jika hanya seorang diri, gitu ya. Jadi kita diharapkan untuk bisa mengumpulkan suara banyak dan bisa melakukan pergerakan, gitu ya. Tapi faktanya seringkali pergerakan yang kita lakukan itu kurang begitu berefek gitu ya dalam kepentingan buruh.
apakah ini juga yang kemudian ada unsur buruh lain yang akhirnya membuat partai? Apakah ini menjadi salah satu solusi dari kepentingan buruh? Bagaimana pendapat Bung Rocky? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buruh itu solusi atau bukan? Gitu ya. Ada lagi? Nah, ke tengah boleh ini. Ini pleno senior nih. Pleno senior, dia mencoba menerapkan ajaran dengan kafah istrinya 4. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya, Bung Rocky. Nama saya Abdul Salam. 2 tahun lagi mau pensiun. Saya melihat keprihatinan yang mendalam ketika di masyarakat yang kita tahu pekerjaan yang sulit, terus ya kontrak segala macam outsourcing. Ini curhat. Untung bukan Mama Dede. Jadi dengan kondisi tadi bersambung dengan pertanyaan teman gitu kan, kata-kata yang tidak kalau kita berkumpul insya Allah akan memberikan kekuatan. Namun yang saya pikirkan, apakah perlu revolusi untuk memberikan efek perubahan yang harus kita lakukan seperti ini? Karena seolah-olah gini, kumpulnya kita ini bergerak di istana, bergerak di MK, kayaknya seperti buih di lautan. Revolusi adalah bagian terakhir. Udah bosen demo kayaknya. Udah bosen demo. Apakah ini salah satu solusi untuk menjadikan kita berdaya untuk menjadi Indonesia yang lebih baik? Terima kasih. Oke, satu pertanyaan Partai Buruh. Berikutnya revolusi. Ada lagi ya kiri sektor kiri. Bosan demo revolusi aja. Tapi tadi kalau Partai Buruh jadi solusi kan berarti revolusinya enggak. Nanti Bung Rocky jawab. Terima kasih Lanjut. Pak Taufik atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Bung Rocky. Ada 3 pertanyaan yang saya penasaran dari Bung Rocky. Satu aja. Kalau tahu jawab, kalau nggak usah. Baik. Ya. Pertanyaan pertama ini mungkin sangat mudah dijawab. Saya terheran-heran dan saya selaku pengagum Pak Rocky. Pertanyaan mendasar saya tanya, Rocky Gerung itu nama asli apa bukan gitu? Atau hanya nama filosofi saja biar terkenal gitu? Satu itu. Pertanyaan yang kedua Pak Rocky. Tadi menyangkut PKWT itu menurut saya sangat perlu kita pikirkan, terutama teman-teman di sini. Menurut saya PKWT itu pekerja kontrak itu bom waktu buat Indonesia. Tidak kurang per tahunnya sekitar 300.000 anak-anak baru lulus yang sama-sama kita tahu mereka butuh pekerjaan dan menghidupi hidup mereka dan keluarga mereka. Ironinya, dan kita tidak bisa menutup mata, hampir tiap tahun juga setiap perusahaan, wabil khusus mungkin PT Astrahana Motor tempat kita kerja, mengeluarkan mereka yang baru hanya bekerja 1 tahun, bahkan 1,5 tahun atau bahkan 6 bulan. Ini secara akal sehat kalau kita berpikir tidak masuk, Pak. Ya. Bahasa ekonominya, pengeluaran lebih banyak daripada pendapatan bahasanya. Yang ingin saya pertanyakan terkait PKWT ini, tanggapan Bu Rocky seperti apa? Seperti apa? Dan kita perlu tahu dan kita perlu pencerahan untuk itu, karena ini masalah mendasar kita. Pertanyaan Terakhir ketiga, dan ini sangat penting. Tadi Pak Rocky ngomongin capres. Kalau Pak Rocky jadi capres, gimana, bersedia apa enggak? Cawapres. Ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ya mohon maaf kita enggak partisan tapi menjadi elaborasi pemikiran saja ya. Karena faktanya di sini juga ketua sekjen saya, sekjen forum itu juga caleg Pak dari Partai Buruh, Dapil Bogor ya. Jadi
kita tidak akan mengadili tentang partainya, tapi partai buruh itu solusi enggak kan gitu ya. Tidak bermaksud mengadili partai buruh yang ada ya. Partai buruh kan bisa luas, bisa juga partai buruh di Jepang, di Australia atau di Jerman kan gitu ya. Gitu ya. Kalau nggak dilihat nanti ada yang marah masalahnya. Untuk Indonesia partai buruh itu ini nggak mau. Oke teman-teman, nama saya Rocky Gerung itu asli. Demikian juga ijazah saya. Emang ada yang satu. Habis reuni ya. Emang punya ijazah? Emang punya ijazah, Pak? Yang jelas habis reuni, teman-temannya ada. Udah diambil dong, Pak. 1, 2, 3. Mana temennya? Oke teman-teman, ini pertanyaan Pak Sarifin nih kerjaannya. namanya pertanyaan eksistensial, yaitu apakah perubahan bisa dicicil atau dibayar tunai? Bayar tunai artinya revolusi. Dulu waktu kita reformasi, kita mulai reformasi ini, mahasiswa terutama menghendaki perubahan total. Kita sebut dulu radical break, diputuskan secara radikal. Gak boleh ada sambungan antara rejim baru dan rejim lama. Karena itu kita ingin ada revolusi. Anak-anak Bandung, teman-teman Jumhur, mahasiswa UI itu Jogja menghendaki revolusi, itu perubahan kualitatif, berubah secara kualitatif dari otoriter pergi ke demokrasi. Tapi pada waktu itu ada kecemasan, istilah revolusi itu dianggap istilah kiri. Orang bicara Marxisme, Tan Malaka, segala macam tuh. Lalu ada kepanikan sedikit. Sehingga pada waktu itu istilah revolusi dibatalkan sebagai konsep, diganti dengan istilah reformasi. Waktu terjadi pergantian konsep, ide untuk merubah secara total hilang juga. Karena reformasi bukan perubahan kualitatif, dia cuma perubahan kuantitatif. Jumlah kekuasaan berubah, tapi kualitas kekuasaan tetap. Itu bedanya tuh. Jadi dari awal udah terlihat bahwa memang kita gagal untuk menuntun perubahan itu dengan ide revolusioner. Karena ada pengalaman 65 seolah kalau turun ke jalan dengan revolusi, mahasiswa dan buruh akan bergabung seperti 65 itu. Kira-kira begitu untuk menghajar PKI misalnya ini kesulitan berpikirnya semacam itu. Waktu dibuat tema reformasi, tetap juga kelihatannya terpecah tuh antara yang menginginkan revolusi masih ada unsur-unsur itu, maka dipakai istilah reformasi total. Itu mendekati revolusi. Sebaliknya teman-teman Muslim, kami terutama Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia memakai istilah reformasi damai. Anda lihat dulu kalau di DPR itu reformasi total, itu biasanya anak UI, anak ITB, anak Trisakti, anak Atmajaya tuh. Pancasila, reformasi total. Kalau reformasi damai itu kampus-kampus Muslim. Jadi dari awal sebetulnya ideologi itu nggak pernah final. Tapi kita udah terima itu, sehingga udah kita nggak persoalan lagi apa yang pernah berselisih pada waktu itu. Antara kita sebut dulu mahasiswa sekuler dan mahasiswa yang agamis gitu. Ini yang sekarang diributkan sebagai politik identitas, basisnya itu sebetulnya dulu ya. Oke. Tapi yang terjadi sekarang, bahkan istilah reformasi kita ganti dengan istilah restorasi. Jadi lembek lagi. Iya. Nah, Anies ada di dalam tema itu, restorasi itu, karena dicalonkan oleh Nasdem yang partai restorasi. Tetapi kita tahu bahwa gerakan untuk mengubah secara radikal, secara revolusioner tetap tumbuh. Dia nggak mati itu. Buktinya kita masih inginkan perubahan semacam reformasi jilid 2 yang isinya adalah revolusi itu. Ini soalnya ada di situ tuh. Mampu nggak energi hari ini mendorong kembali reformasi itu? Siap. Nah, itu yang kita hitung, persyaratan sosioekonomi cukup apa enggak? Kelihatannya cukup. Jadi saya percaya bahwa sejarah, rumus-rumus sosiologi akan menuntun kita untuk memperbaiki kesalahan kita di masa lalu yang tidak cukup jujur untuk menghendaki revolusi. Kita tentu hindari kata itu dalam pengertian class struggle, tetapi kita ingin perubahan yang lebih kualitatif. Jadi dari dasar itu tetap sinyal bahwa masyarakat sipil, LSM, kampus masih menuntut ide itu, ide untuk membuat perubahan itu betul-betul terlihat bahwa ini masa lalu, ini masa depan itu. Yang terjadi sekarang, kekuasaan menangkap ide itu,
Karena itu Pak Jokowi terus dengan jalan pikirannya, enggak, ini mesti ada yang dilanjutkan, continuity and change, mesti ada yang berlanjut. Lalu ada pameran, harusnya kepemimpinan berikut harus melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi. Apa yang dilanjutkan? Utang, stunting, kemiskinan. Jadi terlihat ada ketakutan kalau kita lakukan reformasi kedua, radical break. Dan kita tidak menikmati satupun apa yang dibanggakan oleh orang itu prestasi Pak Jokowi. Apa prestasi Pak Jokowi? Gak ada. Bangsa ini kalau kita lihat cara internasional melihat, pertama kita masuk dalam negara 100 negara miskin sedunia. Apa yang dibanggain? IQ kita tinggal 70, dekat-dekat simpanse. Yes. Sementara Pak Jokowi terus bicara nanti ada bonus demografi. Apa? Anak muda sekarang akan punya tahun 2045 akan punya tabungan sehingga mereka punya daya beli yang kuat. Gaji mereka akan 5-6 kali lebih kuat ke depan. Pendidikan mereka akan 7 kali lebih bagus ke depan. Benar, 5, 6, 7 kali itu bagus. Tetapi itu bila Singapura juga tidak melakukan hal yang sama. Bila Vietnam nggak melakukan yang sama. Kan itu dasarnya kan. Jadi seolah-olah Pak Jokowi berpikir orang kita akan maju terus sementara negara yang lain nggak maju. Kan logikanya begitu. Jadi bonus demografi itu mesti dibandingkan juga dengan potensi Singapura untuk melakukan peningkatan pendidikan kesehatan, dan kita masih tertinggal. Jadi itu dasarnya. Banyak betul kebohongan yang dilakukan karena ijazahnya nggak jelas. Itu faktanya begitu kan. Orang yang bisa berpikir akan melihat, loh, Anda kok sur sendiri? Emangnya Anda hidup sendiri di bumi? Kompetisi itu ya. Jadi setiap kali bicara tentang bonus demografi, udah pasti itu bohong lah itu. Kenapa bohong? Tadi saya terangkan bahwa IQ kita menurun terus. Padahal untuk berkompetisi IQ-nya mesti bagus. Apa penyebab IQ kita turun? Karena nutrisi ibu-ibu itu tidak memperoleh kecukupan vitamin. Air tajin. Ya, stunting, datanya stunting. Anak yang mengalami nutrisi hari ini, 1 dari 4 anak yang lahir hari ini, dia mengalami kekurangan nutrisi itu. Artinya otaknya tidak berkembang maksimal. Anak yang kekurangan nutrisi, 25% otaknya akan defisit. Sementara otak anak-anak Singapura nggak ada kekurangan nutrisi kan. Jadi pasti bonus demografi gagal. Apalagi hutang luar negeri kita mesti dibebankan pada generasi 2045. Sri Mulyani sendiri yang bilang bahwa setiap anak Indonesia yang lahir di era Jokowi sudah dibebani hutang 40 sampai 50 juta rupiah. Jadi bayangin, bayi yang dikandung oleh pacar atau calon istri kalian, ya bisa aja pacar udah mengandung ya biasa aja kan. Jadi bayi-bayi itu kalau disurvei, lembaga survei tanya pada bayi, mau lahir apa enggak? Ogah, enggak mau. Dia pasti enggak mau lahir karena dia tahu IQ-nya turun dan harus disuruh bayar utang. Itu logikanya. Jadi percuma kita berdebat tentang data kalau yang menyebarkan itu juga nggak tahu logikanya, impactnya. Nah kita ingin itu, jadi saya tetap mengerti bahwa nanti akan ada crossfire karena kesulitan ekonomi antara gerakan intelektual kampus dan gerakan sosial buruh. Itu udah semacam sunatullah itu akan terjadi. Jadi bersiap-siap. Jadi sekali lagi itu soal kita. Oke, ini masih ada beberapa. Persoalannya bukan partai buruh itu di dalam segala hal tetap akan tumbuh dimanapun. Kendati tinggal kita periksa ketuanya bagus apa enggak itu. Loh kan partai buruh itu nasib sejarah kita. Bedanya banyak partai buruh yang kemudian mengubah cara dia memperjuangkan. Di Eropa misalnya partai buruh dulu memakai dalil bahwa perjuangan buruh itu adalah class struggle. Jangan masuk parlemen. Belakangan partai buruh mengerti bahwa perjuangan parlemen itu harus dilakukan. Karena parlemen bisa ditaklukkan dengan kecerdasan buruh. Namanya force of the better argument. Dengan argumentasi kita bisa memenangkan regulasi yang kita perjuangkan di parlemen. Tapi itu di Eropa, di mana setiap orang
tidak tergoda oleh amplop. Itu soalnya. Ini masalahnya. Ya, itu masalahnya. Nanti kita di sini proposal itu bahkan bisa dikutak-kutik oleh orang yang ya begitu ditaruh 2 amplop besar dolar itu berubah koma jadi titik berubah jadi titik 2. Kan itu permainannya kan. Jadi etika publik itulah yang harus kita tegakkan. Balik pada partai buruh. Pertanyaannya, partai buruh yang dideklarasikan sekarang, kita siapa punya itu, ada etika publiknya apa enggak? Pertanyaan kita, apakah buruh membentuk partai atau buruh dibuatkan partai? Beda tuh. Artinya ada investornya di situ. Silakan jawab sendiri. Pandangan bukan pengusaha, bukan buruh, terkait dengan sistem di kita. Kalau dulu kan kerja setahun 2 tahun diangkat jadi karyawan tetap. Ada kepastian dia menjadi karyawan. Kalau sekarang karena undang-undang Omnibus Law udah terus saja kontrak. Nah, itu kok tadi habis mohon maaf lajang, masuk kan lajang biasanya kontrak. Biasanya setahun 2 tahun jadi karyawan tetap, dia nyari pacar, nikah karena ada kepastian dia mendapatkan upah, kepastian pekerjaan. Sekarang mau nikah jadi takut juga nih Bung. Ya kan nggak ada kepastian untuk jadi karyawan ini. Revolusi. Ini ya saya terangkan secara lebih makro ya problem itu. Waktu seseorang merencanakan hidupnya, berkeluarga misalnya, dia mencari keterangan pada public policy yang dijanjikan oleh pemerintah. Oke. Saya kasih contoh, satu waktu saya turun di Banyuwangi, mau kasih ceramah di Universitas Tapal Kuda di situ, di Jember. Saya turun di Banyuwangi, pesawat di Banyuwangi, terus ada seorang bapak, dia stop saya, Pak Rocky, saya mau bicara. Saya pikir Intel apa-apa atau Basir atau Cebong. Saya pikir begitu waktu itu. Terus dia bilang enggak, saya serius mau bicara. Oke, kita bergeser ke arah toilet Banyuwangi itu. Lalu dia mulai berkata dengan sangat sederhana, begini Pak Rocky, saya berasal dari Jawa Timur, tapi saya bekerja sebagai petani sawit di Sumatera. Petani sawit, jadi buruh tani di Sumatera. Lu apa problemnya Pak? Begini Pak Rocky, 2 anak saya kuliah di Jember. Tapi tadi malam saya dan istri saya harus memutuskan 1 dari anak itu mesti kita bawa pulang. Kenapa Bapak gelisah? Karena saya nggak tahu alasan apa buat saya untuk membatalkan kuliah 1 anak saya. Dan saya nggak tahu anak yang mana yang mau saya bawa pulang. Saya mulai curiga ada problem. Akhirnya dia buka masalahnya. Waktu dia kirim 2 anak itu ke Jember, harga sawit Rp3.000. Lalu Jokowi janjikan harga sawit akan stabil. Pada saat dia ketemu dengan saya, harga sawit tinggal Rp900. Dia bingung bagaimana. Jadi perencanaan keluarga diganggu oleh kebijakan yang tidak pro pada rakyat kecil. Bayangkan, ibu saya bayangkan, berarti tadi malam suami istri itu di Sumatera cekcok, anak yang mana yang mau dibawa pulang. Kalau dia sampai di tempat kos anak yang Jember, dia bilang, nak kamu mesti pulang. Anaknya bingung, apa saya narkoba, apa saya bodoh, sehingga nggak boleh terusin kuliah. Teman-temannya akan bertanya. Sampai di Sumatera juga pertanyaan yang sama, tetangganya akan tanya yang sama. Kenapa kamu pulang? DO ya. Jadi bayangkan misalnya perencanaan keluarga yang dijanjikan oleh pemerintah berantakan karena pemerintah tidak konsisten. Sama juga dengan soal tadi, outsource segala macam itu. Kepastian mesti ada bahwa oke, dia di outsource, oke, tetapi ada perjanjian bahwa outsource-nya itu akan terus menerus dan gajinya naik terus. Ternyata outsource itu dimaksudkan untuk efisiensi perusahaan aja, karena perusahaan juga mesti ngintip kebijakan pemerintah di masa depan. Itu problemnya. Jadi dasar pikiran itu yang saya kira membuat kita marah sebetulnya. Apa kepastian hidup di era ini? Jadi sekali lagi, masalah itu yang mesti kita ungkapkan secara jernih, bahwa kita bukannya kita ingin ada kepastian di dalam perencanaan hidup. Untung gue jomblo.
Jadi sekali lagi kita mesti uji masalah-masalah ini secara political ekonomi. Itu jawabannya. Oke. Mungkin kita cukupkan dulu gitu Bung ya. Semuanya ya. Kalau nanti masih pengen diskusi, pengen elaborasi, paling tidak nonton IG-nya atau TikTok-nya atau medsosnya saja. Gitu ya. Saya nggak punya IG ya. Nggak punya. Memang ada yang pakai nama saya, ada 20 Instagram pakai nama saya. Twitter juga saya nggak punya. Salah lagi, ada 30 orang pakai nama saya. YouTube saya juga nggak punya, adanya FNN, itu yang kelola Her Subenoaris teman saya. Jadi saya nggak punya media sosial. Dulu saya punya Twitter. Twitter itu followernya 2,5 juta. Dicolong, dirampok orang 2 hari sebelum Presiden Jokowi dilantik. Dihancurin. Karena takut. Instagram saya dipakai oleh beberapa orang. Ada Instagram saya followernya 500.000. Tapi dia pakai buat jual obat kuat. Mana serius? Tidak. Orang tanya tuh, Rok lu jual obat kuat ya? Bilang enggak, ereksi gua masih bagus. Jadi itu soalnya. Jadi jangan salah. Tapi kan nggak ada aturan di Indonesia. Dia cuma kasih Rocky titik Gerung udah jadi Rocky Gerung gitu. Jadi saya nggak punya sosial media. Yang ada adalah FNN yang ngasuh adalah Her Subono yang tiap hari saya bicara di situ. Jadi itu soalnya supaya jangan tertipu nanti seolah-olah Anda beli obat kuat dari saya padahal uangnya bukan buat gue itu yang punyanya yang palsu itu. Gitu ya, klarifikasi. Oke, terima kasih Bung Rocky konfirmasinya bahwa beliau tidak main medsos-medsos ala kita gitu. Tapi kita kenal Bung Rocky memang dari medsos-medsos begitu Bung. Tapi minimal ya positifnya dapat gitu ya. Mungkin sebelum ditutup Bung Sarifin ini PUK kita mungkin kasih ya PUK AHM nih. Mau nanya apa nih? Nanyanya yang agak keren loh, PUK ini masalah bukan. Nahan-nahan Peserta, siap. Baik, terima kasih Bung Roku. Saya pakai, jadi saya peserta di sini. Saya memposisikan tadi kalau kata Bung Usman, insya Allah masih ada ya Bung Usman ya, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Jadi meskipun saya pengurus unit kerja, saya tetap duduk sama di depan teman-teman semua. Siap. Iya. Baik, Bung Rocky, saya tidak akan nanya. Cuma rasanya pertemuan kita pada sore hari ini kurang lengkap rasanya. Karena apa? Karena hubungan industrial kita di AHM, di PT Asuransi Motor itu sudah lumayan luar biasa baiknya, bagusnya, berkeadilannya. Rasanya kurang lengkap jika tidak ada support dan sambutan dari pihak manajemen. Monggo siapapun yang akan mewakili, kami berikan karena support. Karena ini momen yang baik itu kan. Karena Bung Rocky, keberadaan kita itu hampir bisa dikatakan juga support dari manajemen PT Asuransi Motor. Monggo, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ambil alih. Saya bagian dari manajemen. Kuliahnya di mana, Pak? Tadi Apindo Bekasi, Mas Danang itu sekaligus merangkap di Apindo Bekasi. Kebetulan sholat, beliau ya staf IR-nya. Monggo masih muda ini. Nih. Ya, masih muda. Di bujang kita nih. Beliau Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih, salam sejahtera yang terhormat kepada Bung Rocky ya, kemudian Bung Taufik dan Mas Cece ya selaku sekjen beserta jajarannya seperti itu. Mungkin yang berhak kasih sambutan tadinya harusnya Bapak Danang ya, karena lagi melaksanakan sholat gitu, Bung Rocky. Udah diapain kali? Kebetulan mantan aktivis juga beliau. HMI beliau ini. Baik, mungkin sambutannya tidak bertele-tele ya Bung Rocky, Mas Taufik dan teman-teman pleno. Saya di sini juga bukan mewakili, namun ingin menyampaikan pesan aja dari manajemen, khususnya dari top manajemen Pak Markus selaku direksi HR. Kemudian ada Pak Lukas, ada Pak Setia, seperti itu ya. Jadi akhir-akhir ini kan kita di isu internal kita kan, kalau tadi Bung Rocky ngomongnya secara makro gedean ya. Tentunya wawasan teman-teman pasti secara makro kan udah katam lah melalui pendidikan seperti ini gitu.
Nah, pesan dari manajemen adalah kedepannya adalah tahun-tahun politik seperti itu. Nah, cuma reminder aja agar tetap menjaga kondisi di perusahaan itu tetap kondusif. Karena politik praktis di perusahaan PT Asrona Motor itu dilarang dilakukan di lingkungan perusahaan seperti itu. Jadi teman-teman monggo pendidikan politiknya, kemudian wawasannya ditempatkan sesuai dengan tempatnya dan lingkungannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena mengingat ketika buruh mempunyai masa, di situ adalah potensi untuk dilakukannya ada apa ya Mas ya? Gesekan dan lain-lain, pemanfaatan kepentingan golongan atau pribadi seperti itu. Dan saya yakin juga teman-teman pasti bisa memilah antara baik yang benar, mana yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan di lingkungan perusahaan. Seperti itu ya. Jadi pesan dari manajemen itu saja Mas. Karena menanggapi isu-isu terdekat, monggo kalau ada aspirasi atau apa, sampaikan kepada jalannya khususnya di Bang Taufik dan teman-teman seperti itu ya. Siap. Oke. Mungkin mau disambung sama Mas Danang. Nah, Mas Danang mau nyambung sambutan ini Pak. Nah mungkin Mas Danang mau menyambung secara makronya, kalau tadi secara perusahaannya seperti itu. Karena nggak lengkap sambutan manajemen mantan aktivis. Beliau mantan aktivis HMI ini Pak. Persilakan. 98 HMI Jawa Timur ini jadi manajemen sekarang nih. Saya protes terus ya. Dan sekarang secara aktif jadi Apindo Bekasi. Makanya kalau pengumuman Bekasi macet saya ikut demo nih. Saya ngomong dulu sama Pak Taufik. Pak, saya mau demo Pak. Siap. Di belakang layar kita setting angkanya. Harus bagus buat buruh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik sudah mengundang kami dari manajemen. Yang kami hormati Bang Rocky. Jadi kita repot nih karena kita kalau di kantor kalau kosong dengerinnya YouTube-nya beliau nih FNN karena FNN itu istrinya kebetulan teman kita gitu. Manajemen selalu ketemu jalurnya gitu ya. Manajemen selalu ketemu jalur. Bang Jumhur nih kalau kita di kampus dulu kita sudah wah Bang Jumhur gitu kan. Jadi Pak ya repot juga kita mau ngomong kita. Bapak-bapak para undangan dari teman-teman serikat pekerja, terima kasih. Juga teman-teman apa namanya pleno ya, korpren ya, BPUK, AM. Ya, saya senang sekali bahwa hari ini ada sesuatu yang berbeda ya. Semangatnya juga berbeda, hangatnya juga beda kan, hangatnya ya, kerasa ya. Dengan hadirnya Bang Rocky, Bang Juhu dan teman-teman yang lain. Tapi kalau kita coba, tadi Mas Juda juga sudah menyampaikan mungkin ya. Tapi ada satu titik yang mungkin saya perlu highlight gitu kan. Bahwa apa namanya? Tadi Bang Rocky menyampaikan problemnya adalah keseimbangan distribusi antara korporasi dan koperasi, di mana ada buruh di situ koperasi kan gitu ya. Nah itu memang saya sering cerita Mas Taufik yang paling pusing adalah membuat keseimbangan itu. Udah lama Bang itu Bang, kita diskusi dengan Pak Taufik itu. Karena kalau cuma menang kalah itu gampang banget gitu kan. Di perusahaan saya dijulukin komunis Pak. Makanya kadang-kadang yang namanya seimbang itu ya nggak bisa kadang-kadang benar-benar di tengah, kadang agak miring kiri, miring kanan ya pokoknya nggak ekstrim sana sini kira-kira begitulah kira-kira. Keseimbangan itulah yang perlu kita cari kan kita kira itu ya. Sehingga prosesnya juga nggak gampang gitu. Dan satu lagi catatannya bahwa sebenarnya ada masalah struktural di luar internal perusahaan gitu ya. Sehingga ya jangan sampai kemudian ada permasalahan di luar yang kemudian kitanya jadi gontok-gontokan gitu Bapak Ibu. Karena kayak gitu ya. Ada sesuatu yang struktural tadi yang memang PR-nya bukan obrolan antara kita gitu PR-nya. PR-nya mungkin apa namanya ya tadi yang nggak tahu Bang Rocky tadi masalah bagaimana kualifikasi kemudian menjadi energi segala macam gitu Bang ya. Itu saya serah kepada teman-teman dan selama bahwa kita bisa saling menghargai, saling bisa menjaga apa yang kita saling pahami, apa yang perlu kita jaga, itu saya rasa sih cukup bagi kita sehingga kepentingan perusahaan kan cuman sebenarnya nggak terlalu banyak gitu ya. As long as selama apa namanya bisa berbisnis dengan baik sudah cukup gitu. Kira-kira kan itu aja.
hal-hal yang lain, ya mari kita diskusikan bareng-bareng kan gitu kira-kira. Baik, rasanya itu saja. Terima kasih. Semoga ini menjadi manfaat bagi kita semuanya. Akasnya kita bisa bertemu dan menjadi solusi-solusi yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup, karena kita kedatangan tokoh-tokoh nasional gitu ya, teman-teman kelasnya harusnya naik. Kalau tadi dibuka dengan kelas-kelas dalam tanda petik isu-isu internal, mungkin mulai hari ini ke depan teman-teman harus berpikir orang lain, berpikir struktur teman-teman yang lain gitu ya. Kalau kita strukturnya ada di atas, leading sektor, pikirin teman-teman yang di bawah, buru-buru yang di bawah dan seterusnya, sehingga itu meluas. Kalau dihitung-hitung sebenarnya konsumsi motor Honda kalau setiap tahunnya hampir 5 juta, kalau kita ada dari tahun 71, saya rasa setiap rumah di Indonesia yang punya motor itu salah satunya harusnya Honda. Hari ini kita 75% pangsa pasar kita kuasain, harusnya menjadi satu kekuatan yang besar. Nah, satu kekuatan yang besar itu, saya ingin menitipkan pesan pada teman-teman. Teman-teman sudah sampai tokoh-tokoh besar ini hadir, biar teman-teman percaya diri bahwa teman-teman meskipun kecil, kita baru belajar, teman-teman harus menjadi, bahasa kerennya dulu itu, agen perubahan sosial. Itu harus dimulai menanamkan. Karena dulu waktu saya aktivis di awal-awal, doktrinnya juga begitu, sama senior. Kamu harus jadi agen perubahan sosial. Kamu harus mewarnai dimanapun kamu berada, gitu ya. Nah, mungkin tidak panjang lebar yang kami sampaikan. Terima kasih untuk tadi diskusinya, Bung Rocky dan teman-teman semua yang hadir. Terima kasih. Dan terakhir, meskipun nanti malam mudah-mudahan beliau masih mau ngisi lagi, karena ini masih komplit orangnya. Terakhir, beliau pimpinan tertinggi di struktural kita, harus memberikan pandangan atau apapun itu. Dia bingung juga karena settingnya malam nih, tapi hari ini mumpung masih lengkap ya, mumpung lengkap, seluruh tamu lengkap nih. Monggo Bung Jumur. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buruh AHM dan semua PUK tidak berpolitik. Politik kita cuma satu-satunya politik. Cabut Undang-Undang Omnibus Law. Terima kasih, selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampai mematikan mic, saya pikir panjang, biasanya orasinya panjang, pandangannya panjang. Terima kasih teman-teman, terima kasih pada semua pimpinan yang hadir, para aktivis, Yel-Yel, mungkin Bung Daeng, Bung Aripo, Pak Ketua federasi kita, monggo kalau mau memimpin Yel-Yel, monggo. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Yang paling penting hari ini momentum bahwa AHM juga tidak anti lintas sektor gitu ya. Semua federasi kita undang, semua tokoh kita undang. Yang penting tadi satu, isunya sama. Kalau zaman reformasi isunya sama, jatuhkan orde baru gitu. Sekarang harus sama isunya, cabut Omnibus Law itu. Monggo, ada yang mau memimpin? Ya nanti malam ada lagi. Yang punya rakyatnya. Ya. Tadi kan banyak yang minta revolusi. Ya kan? Keren nih. Kalau kita sih siapa aja mimpinnya. Syaratnya seluruh anggota harus turun ke jalan. Tanggal 10. Tidak ada pilihan. Jadi revolusi itu kalau masih mikir PHK, mikir besok mau jadi apa, dispensasi, lupakan itu revolusi. Pemilu normal saja. Nah, ingin cabut Omnibus Law kan? Iya, satu-satunya ya memang menurut saya saat ini revolusi. Mantap. Ya, kira-kira begitu. Ini kalau di-share kemana-mana nggak apa-apa lah. Share aja ya. Mereka nggak berani nahan saya, ya kan? Kalau nahan saya revolusi beneran. Oke,
Jadi kira-kira begitu ya. Siap revolusi ya? Tadi banyak yang ngomong revolusi soalnya. Gaskan. Gas 10. Ya. Pakai cuti dong. Mudah-mudahan ini didengar oleh Pak Jokowi. Kalau ingin tidak ada revolusi, cabut itu omnibus law. Share. Kita mau apa tadi itu? Yel-yel. Yel-yelnya kira-kira begini. Bangkit, bergerak, hancurkan tirani. Sama-sama ya. Ini nanti diviralkan. Setelah itu kita itu ya. Bangkit, bergerak, hancurkan tirani. Lawan. Kira-kira itu ya. Oke. Saya bagusnya yang mimpin Mbak Narti ini. Perempuan ya. Dari tadi laki terus soalnya. Silakan Pak. Saya serahkan kemenangannya kepada Mbak Narti. Hidup Pak Narti. Hidup. Kita coba ya. Kita coba. Diri. Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Bangkit bergerak, hancurkan tirani. Video, siapin video. Jadi Ini kamera ini. Kamera angkat. Semuanya. Background harusnya nih. Ayo kita jebret. Sama aja sini. Oh iya. Kameramen. ini Kameranya dari sana. Kamera depan. Kalau nggak dibalik, ini anggotanya di sana di belakang kita. Ayo pindah, ayo. Heri pegang mic, Heri pegang mic. kita coba ya. Fotonya nanti. Foto ntar. Fotonya nanti. Fotonya habis sisa foto ntar sama Heri. Ya. Saya akan coba. Sukseskan aksi Aliansi Sejuta Buruh tanggal 10 Agustus 2023. Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Bangkit, bergerak, hancurkan tirani. Enggak, jadi jangan langsung. Jadi begini. Dengar dulu. Saya sampaikan. Sukseskan Aliansi Aksi Sejuta Buruh 10 Agustus Kepong Jakarta. Baru Aliansi Aksi Sejuta Buruh bangkit. Aliansi Aksi Sejuta Buruh bergerak. Aliansi Aksi Sejuta Buruh hancurkan tirani. Lawan. Jadi supaya jadi enggak langsung. Masuk. Oke, siap. Drone manual. Jalan. Oke. Muter. Apa jatuh? Ini sudah oke? Oke. Oh, kurang mundur. Makanya kalian Awas Lapor guys. Kopi yang belum habisin dulu. Buang aja Pak. Tendang aja. Oke. Jadi nggak boleh ada yang ngomong dulu ya, supaya tenang. Sukseskan aksi Aliansi Sejuta Buruh Kepong DKI Jakarta tanggal
Agustus 2023. Lawan. Kepung Jakarta. Sukseskan aliansi aksi sejuta buruh Kepung Jakarta tanggal 10 Agustus 2023. Aliansi aksi sejuta buruh. Aliansi aksi sejuta buruh. Aliansi aksi sejuta buruh. Oke, sekarang kita berbalik. Ini latar belakang seluruh peserta dan seluruh tamu. Kita foto bersama. Yuk. Bentar. Nih, fotonya nanti. Yuk, bareng-bareng fotonya bareng-bareng. Ayo, peserta, ayo yang tertib, yuk. Teman-teman. Nih, jangan. Yuk. Nah, yuk. Oke, langsung. Ayo di belakang saya. Yuk, satu komando yuk. Oke, kita maju boleh ya. Oke, Pak. Oke, maju. Oke, teman-teman ya. Oke, yuk. Nah, semuanya di belakang kita. Semua peserta di belakang kita. Ayo. Nah, yuk, semuanya. Teman-teman. Ayo. Ini rusuh. Yang moto siapa? Oh, ini silakan dong. Ini jauhin. Kamera jauhin. HP-nya turunin. Saya fotoin. HP-nya turunin dulu, HP-nya. Turun. Jauhin. Kurang mundur. Sudah. Mau diatur enggak? Manjang, jangan bulat biar ngebulat. Kalau ngebulat ya nggak bisa lah, bulat gimana fotonya anjing. Ayo. Manjang. Fotonya muter. Ini juga kagak muat nih. Udah mundur sejauh ini juga muat. Kayak ini aja nggak pernah, cuman video mah foto. Ini video nih kasih. Oke, teman-teman sekali kita melebar. Kita melebar. Bubar aja. Gak apa-apa, memang masih sebenarnya begini. Nanti mohon sekali lagi, pada paling depan saya, Bung Rocky dan para pimpinan tadi, Bung Joko dan seterusnya. Yuk, bentar nih. Oke, satu, dua, tiga, kanan kiri. Nah, udah. Udah, sekarang ini komando, sekarang beneran yuk. Kita melebar. Mantap diri. Diatur, bantu. Kenyang deh. Siap tuh. Lebarin yuk. Semua peserta kita ambil
kalangan nih. Munduran bang, mundur aja. Yang moto mundur, yang moto mundur. Yang moto mundur di garis, mundur. Yang moto mundur di garis.